Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ali. Amma ba'du. Terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, yang kami hormati Bapak Ketua Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian, dan segenap para tamu undangan. Alhamdulillah masih bersedia mengikuti jalannya orasi ilmiah ini. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa kenaikan jumlah penduduk di Indonesia ini sangat signifikan, dan tentunya kita harus menyediakan kebutuhan akan pangan. Pangan terbesar kebutuhannya adalah beras, dan produksi beras nasional selama ini disumbang dari Pulau Jawa saat ini sudah alami penurunan karena adanya alih fungsi lahan. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, pemerintah melakukan program ekstensifikasi ke daerah pulau-pulau yang ada di luar Jawa. Salah satunya alhamdulillah Provinsi Sumatera Selatan. Ancaman terbesar saat ini adalah alih fungsi lahan. Ini salah satu kasus di daerah Terang-Dua bahwa hampir 50% sudah beralih fungsi kepada perkebunan. Itu terjadi karena sistem operasi dan pemeliharaan jaringan air tidak berlangsung dengan baik, sehingga petani kesulitan berbudidaya padi. Oleh karena itu beralih fungsi ke sawit. Nah, ini adalah percobaan Universitas Sriwijaya waktu itu bersama-sama dengan program Unsri, yaitu TKC, ya, mendapat bantuan dari DIPTI juga. Kita sama-sama dengan program teknik sipil juga merancang bagaimana bangunan-bangunan pengendali air yang sesuai. Ini salah satu contoh adalah bangunan air yang cocok untuk daerah Sriwijaya. 10. Profesor Dr. Muhammad Sodik Imanuddin, SPMSC. 11. Profesor Dr. Dito Januar Sitorus, SKM FKS MB. 12. Dan yang terakhir, kita kawal. dimohon Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat tertib berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sodik Imanuddin. Alhamdulillah barusan pengukuhan sebagai guru besar di bidang irigasi drainase pertanian. Adapun saya tadi menyampaikan judul orasi ilmiah, yaitu penggunaan atau tool ya, beberapa perangkat ya, supaya memudahkan untuk pengambilan kebijakan terutama di dalam infrastruktur ya, program-program infrastruktur tata air di daerah rawa pasang surut. Pengembangan rawa sudah hampir 30 tahun. Di sana kita sama-sama ada kendala, ada yang berhasil, ada yang masih perlu ditingkatkan. Namun ancaman tetap ada, yaitu alih fungsi lahan terutama. Dan kita sama-sama melakukan riset bersama dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 8, bersama dengan Dinas Pertanian, Unsri, dan stakeholder yang lain. Ternyata dengan kebersamaan ini semuanya bisa diatasi. Intinya kalau OP jaringan di rawa pasang surut berjalan dengan baik, maka kualitas tanah akan membaik. Kualitas tanah akan membaik, maka berdampak kepada produktivitas, artinya petani bisa bercocok tanam. Nah, kelemahan masa lalu kadang-kadang OP tidak terlalu jarang sekali dilakukan dengan baik, mungkin karena keterbatasan dana dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini OP harus sudah berlangsung dengan baik. OP itu akan dibangun berdasarkan partisipasi masyarakat ya, dan juga petani. Kita libatkan di dalam penyusunan program-program kebijakan.
di dalam menentukan jenis bangunan air yang ada. Tipe-tipe lahan baik A, B, C, dan D itu akan memudahkan kita mengidentifikasi awal, namun juga akan membedakan infrastruktur pengairan apa yang harus diterapkan, tidak boleh diseragamkan. Dan juga beberapa lahan kita berhasil dinaikkan kelas dari misalnya tipe C bisa kita rubah menjadi tipe B atau tipe A. Indeks cropping system yang tadinya 100 sudah kita tingkatkan bisa menjadi 200 dan sampai ada bahkan yang 300. Itu tentunya dengan upaya-upaya teknologi yang diterapkan bersama-sama petani. Ini ingat, bersama-sama petani. Ya. Dari mulai penyusunan, pelaksanaan sampai evaluasi, monitoring dan pemeliharaan, libatkanlah mereka. Sehingga merasa memiliki. Kita siap menemani bapak-bapak dan ibu sekalian untuk ke lapangan untuk melihat percobaan-percobaan kita. Inti rawa itu tidak berarti harus pompanisasi, tidak berarti harus otomatisasi, komputerisasi yang seperti canggih. Tetapi yang paling penting adalah teknologi yang sederhana, murah, bahan-bahan lokal bisa didapat dan petani bisa mengerjakan. Itu yang petani bisa mengerjakan sehingga fungsi layanan terpenuhi dan juga sustainability, keberlanjutan daripada program, keberlanjutan daripada usaha tani itu terus ya, dan peningkatan pencapaian target-target produksi terutama untuk mendukung sumber lumbung pangan ini terus bisa kita lakukan. Oleh karena itu informasi-informasi yang sudah kita dapatkan ini harus didukung oleh teknologi sistem informasi dari mulai monitoring dan juga dari mulai spasialisasi data dan akhirnya data-data bisa diakses domain publik sehingga GIS dan berbasis web ini mutlak harus dikembangkan di daerah-daerah rawa pasang surut ya. Dan mudah-mudahan Sumatera Selatan menjadi contoh nanti untuk bisa menjadikan sistem informasinya berbasis web dan bisa mendukung dalam pengambilan kebijakan. Dan dengan data yang lengkap maka kita juga bisa menyusun skala-skala prioritas program ya, baik program ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sesuai dengan potensi lahan, sesuai dengan kelembagaannya, sesuai dengan petaninya, sehingga diharapkan tepat sasaran ya, pembangunan selalu tepat sasaran, tepat anggaran ya, dan nanti melibatkan harus melibatkan daripada petani yang ada di daerah wilayah tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, stakeholder yang ada, pemerintah dan swasta dan lain-lain atas dukungannya, dan juga saya menyampaikan bahwa Universitas Sriwijaya memiliki kompetensi keilmuannya adalah di bidang lahan basah, baik itu rawa lebak, rawa pasang surut, dan kemudian rawa gambut. Karena inilah potensi yang dapat membantu kita di tingkat nasional, terutama dalam hal mengendalikan ketahanan pangan. Di saat masyarakat irigasi kekeringan, tetapi rawa bisa menjadi solusi. Sekarang ini kondisi kemarau, tapi di beberapa daerah di rawa, terutama rawa bak sekarang lagi panen. Nah, di pasang surut lagi panen jagung. Jadi bisa menjadi substitusi ya daripada kelemahan-kelemahan yang ada di daerah yang lain. Sama saya mengucapkan terima kasih dan semangat tentunya kepada seluruh warga, seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, semangat dan untuk sama-sama membangun negeri tercinta ini, Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.